Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anak Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berakhir pekan. Mari kita muliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik hari ini. Dipandu firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat 21. Tapi saya akan bacakan ayat 20 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sukacita adalah dambaan setiap orang. Sukacita itu dianggap adalah apabila keinginan dapat terwujud. Dan alat mencapai keinginan itu tentunya adalah hal-hal yang material, dimulai pertama sekali dari uang atau harta. Orang berpikir kalau hartanya banyak, uangnya banyak, maka semuanya dapat dibeli. Padahal dalam fakta kehidupan kita sudah banyak mendengar nasihat orang-orang bijak bahwa rumah mewah dapat dibeli, tapi rumah tangga yang bahagia tidak dapat dibeli. Ranjang yang empuk dapat dibeli, tetapi kehidupan kebahagiaan dan tidur yang nyenyak tidak dapat dibeli. Itu menyatakan bagi kita bahwa sukacita itu tidak selama-lamanya dijamin oleh harta. Harta bisa saja bukan menjadi sumber sukacita, malah membuat kita susah. Karena kita ketakutan ketika masa resesi. Kita ketakutan kalau ada penipuan. Kita ketakutan kalau ada yang mencuri dan lain sebagainya. Maka sumber sukacita ternyata tidak dijamin oleh harta. Yang kedua, orang berpikir kalau pangkat dan jabatannya tinggi, maka dia akan bersukacita karena dia dapat sekali perintah kepada bawahan. Apapun keinginannya dapat terwujud. Tapi fakta kemudian menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin besar, pemimpin-pemimpin politik, hidupnya tidak berakhir dengan sukacita kalau karena jabatannya. Karena semakin tinggi jabatan, semakin banyak beban. Dan semakin tinggi jabatan, semakin banyak lawan-lawan politik yang berkonspirasi mau menjatuhkan. Maka di sana tidak ada ketenangan jiwa. Maka sekali lagi, jabatan juga bukanlah menjadi jawaban dan jaminan daripada sukacita. Demikian selanjutnya kalau ada orang banyak keturunan dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, orang banyak di sekitar kita juga, kalau tidak dalam hidup kebenaran Tuhan, mereka kadang juga bukan menjadi sumber sukacita. Bisa saja menuntut macam-macam, mengkritik macam-macam. Maka hari ini, pemazmur mengatakan kepada kita di ayat 21, hanya di dalam Tuhan saja ada sukacita. Katakan, ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kenapa kita bersukacita di dalam Tuhan? Berulang-ulang sudah saya khotbahkan. Hidup kita diciptakan oleh-Nya. Hidup kita dijamin oleh Tuhan dengan menyediakan segala sesuatu kebutuhan yang kita perlukan. Tentunya bukan semua yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan sudah disediakan oleh Tuhan. Hidup kita besok, masa depan disediakan oleh Tuhan karena berkat Tuhan baru tiap pagi. Dan hidup yang kekal disediakan di dalam Tuhan. Maka berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kiranya firman-Mu meneguhkan hati kami untuk senantiasa berserah kepada Tuhan. Karena Dialah perlindungan. Dialah sumber sukacita. Hanya di dalam Tuhan saja hidup kami damai sejahtera, sukacita dan berbahagia. Maka biarlah kami tetap setia di dalam Tuhan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat akhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.